Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu semuanya hadir dalam PPL siklus 3 pada hari ini, yaitu tanggal 28 Juni 2021 pada pukul 10. Oke, anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan mengabsen. Di sini ada Husen, Dea, Alifa, Sulaiman, Hafiz, Rizky, Dani, Rauza, Farhan, Ferry. Nah, itu dia ya untuk hari ini. Berarti ada 5 orang yang tidak hadir. Nah, semoga teman yang tidak hadir, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai Google Meet ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, anak-anak, ibu kita mulai ya. Ibu akan presentasikan materi hari ini, tetapi sebelum menginjak ke materi hari ini, Ibu ingin mengulang materi yang sudah kemarin. Ibu ingin menanyakan, minggu yang lalu apa yang sudah kita pelajarin ya? Kira-kira apa yang ada membekas dalam diri kalian pelajaran minggu yang lalu? Coba Rauza. Tentang korosi, Bu. Iya, hari ini tentang korosi, tetapi yang Ibu tanyakan, berarti Rauza nih hebat, pintar. Dia udah melihat LKPD, media ajar dan bahan ajar yang sudah Ibu share di grup kita ya. Nah, ada yang ingat gak materi sebelumnya kita tentang apa? Tentang reaksi? Tentang redox, Bu. Iya, betul sekali Rauza, yaitu tentang reduksi dan oksidasi. Bahwasanya reaksi redoks itu dia reaksi yang berlangsung secara bersama-sama, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi dia penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi yaitu reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Kemarin kita lihat ada video. Jelas, Bu. Jelas ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai korosi. Ya, korosinya di sini ada kompetensinya sama seperti yang minggu yang lalu. Kompetensi dasarnya menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kemudian tujuan dari pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem-based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik terlibat aktif dan mampu bekerja sama selama kegiatan pelajaran berlangsung, lalu dapat menjelaskan beberapa jenis reaksi redoks yang ada di sekitar kita dan mengaitkan redoks dengan fenomena korosi dengan benar. Oke ya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat, ini gambarnya, mohon maaf ya, nggak terlalu jelas ini. Tapi bisa kalian lihat, ini ada beberapa gambar. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, dari gambar ini, perhatikanlah di sini. Ada yang mau lihat Ada yang mau menjelaskan atau ada yang ingin berpendapat mengenai gambar hari-hari? Sebenarnya masih banyak lagi kehidupan redoks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya kita nonton video di bawah ini. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi ketika kita melihat paku ataupun besi. Oke ya, itu adalah video pembelajaran hari ini mengenai dari korosi. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu pembagian kelompok, di mana Ibu akan memberikan LKPD yang sudah Ibu share ya di WhatsApp. Kalian bentuk menjadi kelompok kalian masing-masing. Nah, ini dia LKPD-nya. Ini pertemuan 3, ini ada tujuan pembelajarannya, lalu ada petunjuknya, lalu di sini adalah materinya. Ya, materinya bahwasanya dalam kehidupan, perhatikan sini lagi. Kita sudah sini, berat lagi ya. Ini.
Sekarang adalah waktu kalian untuk diskusi kelompok, masuk ke dalam link kelompoknya. Bentar, Ibu kan dimatikan dulu. Oke, ini dia. Tadi dari kelompok 1. Ayo silakan dibacakan hasilnya. Oke, Dea, silakan Dea. Tolong dibacakan. Perbedaan dari gambar 1 sama gambar 2, perbedaannya yaitu pada gambar 1 Paku belum mengalami perkaratan, sedangkan pada gambar 2 Paku sudah mengalami perkaratan. Oke, yang nomor 2-nya Dea. Terus, Bu. Pada gambar 1 Paku akan mengalami fenomena perkaratan. Oke. Berikutnya yang nomor 3-nya, mengapa benda pada gambar 2 dapat mengalami hal tersebut? Dikarenakan faktor air dan udara. Oke, berikutnya ada di sini kabel tembaga. Nah, apakah tembaga dapat mengalami perkaratan seperti pada besi? Jawabannya Dea. Tembaga juga akan mengalami perkaratan, jadi semua logam akan mengalami perkaratan yang berbeda pada proses atau reaksi yang berlangsung dari masing-masing logam. Iya, betul ya. Jawabannya mungkin ada dari kelompok 2 yang berbeda. Korosi ialah reaksi antara logam dengan zat-zat di sekitarnya seperti udara dan air hingga menimbulkan senyawa baru. Dalam perkaratan senyawa baru yang dimaksud oleh zat padat berwarna coklat, kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Untuk rumus kimia dari karat besi yaitu Fe2O3 XH2O ya. Itu dia untuk jawaban dari kelompok 1. Ya, hebat ya. Kelompok 1 sudah berani, sudah bisa mempresentasikan dan jawabannya sudah tepat. Berikutnya adalah, Ibu stopkan dulu. Untuk kelompok 2. Kesimpulan, korosi atau pengkaratan merupakan fenomena kimia dari bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Contoh yang paling umum yaitu kerusakan logam besi dengan terbentuknya karat oksida. Dengan demikian korosi menimbulkan banyak kerugian. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya korosi? Nah, proses dari terbentuknya korosi tersebut itu adalah dari proses reaksi redoks, namanya proses elektrokimia. Ya, di mana keterkaitannya di sini adalah perubahan yang menghasilkan reaksi-reaksi kimia dan hasil adalah suatu. Nah, lihat lagi berikutnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap korosi? Di sini yang pertama adalah contohnya seperti ketika paku kita masukkan ke dalam tabung, ya kita kita tutup. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan post-testnya itu menggunakan quizzes ya. Ada 5 pertanyaan. Ini dia quizesnya, Ibu buatkan dulu kodenya. Buka dulu ya Google Meet quizesnya, kodenya apa di sini? Quiz atau post-test. Ini kalau nilai betul 3, itu juga kalau misalnya 3 tuh berarti dia dari 5 pertanyaan 75 ya pas KKM gitu. Tapi yang lainnya coba nggak hanya Dani, yang lainnya juga harus lebih kita harus lebih rajin lagi untuk belajar ya, karena ini belum ilmu yang kita dapatkan di sini masih belum maksimal gitu ya, tapi tidak menyurutkan kalian untuk tidak belajar walaupun belajarnya hanya di rumah. Oke ya, karena
kita sudah akhir pada kuis dan akan Ibu tarik kesimpulannya bahwasanya korosi itu adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antar logam dengan zat-zat di lingkungannya, ya, sehingga membentuk zat-zat yang tidak dikehendaki. Contohnya yaitu pada karat besi atau pudarnya warna pada perak ataupun pada kehijauan di tembaga. Nah, termasuk dari proses elektrokimia di mana terjadi reaksi oksida logam membentuk senyawa-senyawa oksida logam ataupun sulfida logam. Itulah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu mau merefleksikan nih dari diri kalian. Kira-kira ada nggak sih hambatan dari kita pembelajaran selama hampir 1 jam ya? Ada kendala, ada hambatan, atau bagaimana sih perasaan kalian PPL siklus ketiga di sini? Coba siapa yang mau berbicara? Kita memang harus terbiasa seperti ini ya. Kita virtual seperti ini. Kita belum ada tatap muka nih. Kita masih akan terus daring gitu. Selama pandemi belum COVID ini masih berkepanjangan, pandemi ini masih panjang. Pada Ibu tanyakan Dea nih yang baru masuk siklus 3. Dea jangan kapok ya Dea ya. Nanti akan ada lagi pertemuan berikutnya. Dea perasaan dia gimana untuk saat ini? Atau kalau dia masih sibuk kan, apa jaringannya Bu putus-putus, saya nggak bisa masuk karena ada beberapa teman tadi dari teman kalian Bu minta maaf katanya jaringannya nggak jelas, lalu apa paketannya udah habis jadi nggak bisa masuk kembali lagi. Kalau sekarang Husen perasaannya gimana Sen? Apalagi setelah mengambil rapot nih, moodnya masih unmood Husen, coba. Pokoknya Ibu harapkan kalian semuanya sehat, baik, dan tetap semangat belajarnya. Walaupun kita hampir sudah 1,5 tahun ya, lamanya kita pembelajaran secara daring. Oke ya, kalau memang tidak ada lagi, boleh kita tutup doa, boleh kita tutup doanya. Husen tolong tutup kembali dengan baca doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri Google Meet ini adalah baik berdoa. Iya, alhamdulillah ya. Oke, selamat belajar, jangan patah semangat. Ibu ingatkan lagi, dan juga jangan lupa menerapkan 5M karena kita masih belum aman. Kurangi bepergian, kita lebih baik ada di dalam rumah dan selalu menerapkan 5M, prokesnya ditekankan lagi karena ibu sendiri juga mengalami kurang sehat badan ibu. Semoga tidak ada apa-apanya ke depannya. Oke ya. Ibu akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu stop recordnya.